sanad guru, sanad ilmu, sanad Quran, sanad hadis, kitab, tafsir, semua ada. Di mana adanya? Di Gufron semua. Sanad Quran, sanad hadis, kitab, tafsir, semua ada. Sanad Quran, sanad hadis, kitab, tafsir, semua ada. Di mana adanya? Di Gufron semua ada. Di mana adanya? Di Gufron semua ada. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya dikasih langsung dari siapa? Yasin Al-Padani. Saya dikasih oleh langsung dari Yasin Al-Padani. Gunung Semeru dilawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali dengan channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berketepatan hari ini yaitu tanggal 10 Asyura ataupun 10 Muharram tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, beredar satu video di mana kakek Gufron ini mengaku dan mengklaim bahwa dirinya adalah pemegang semua sanad keilmuan, mulai dari ilmu-ilmu tafsir, ilmu-ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, dan semua ilmu-ilmu dalam dunia Islam. Yang memegang sanadnya sekarang ini adalah kakek Gufron, teman-teman. Coba kita dengarkan pengakuan statement daripada kakek Gufron ini. Mari kita berkarya, mari kita cari ilmu, karena Quran itu ada sanadnya. Sanad guru, sanad ilmu, sanad Quran, sanad hadis, kitab, tafsir, semua ada. Di mana adanya? Di Gufron semua. Sanad Quran, sanad hadis, kitab, tafsir, semua ada. Sanad Quran, sanad hadis, kitab, tafsir, semua ada. Di mana adanya? Di Gufron semua ada. Di mana adanya? Di Gufron semua ada. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Semua sanad keilmuan ada di tangan kakek Gufron, teman-temannya. Sanad Al-Quran, sanad hadis, sanad tafsir, sanad-sanad keilmuan lainnya, ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, dan semuanya itu sanadnya ada berada di tangan kakek Gufron, teman-teman. Sementara kita tidak pernah melihat dia kalau beliau ini pandai baca Al-Quran, teman-temannya. Tapi beliau sudah mengklaim kalau dia ini adalah pemegang sanad ilmu Al-Quran, pemegang sanad ilmu hadis. Allahu Akbar. Dengan mudahnya dia mengaku seperti itu sebagai pemegang ilmu sanad ataupun pemegang sanad semua keilmuan, teman-teman. Allahu Akbar. Nah, di sini yang menarik bagi kita, teman-teman, kalau kakek Gufron ini pemegang sanad keilmuan, seluruh ilmu-ilmu di dalam keislaman, maka tentunya beliau ini harus pandai baca kitab. Baca kitab kuning, baca Al-Quran, baca hadis. Tetapi yang kita lihat selama ini di dalam video-video yang tersebar, yang viral itu, beliau hanya membuka Al-Quran lalu menyuruh anggotanya untuk membacakan Al-Quran atau membacakan tafsir ataupun membacakan kitab-kitab kuning lainnya, teman-teman. Nah, di situ perlu kita pertanyakan apakah betul perkataan dari kakek Gufron ini bahwa dia sudah memegang sanad keilmuan? Wallahu a'lam. Saya curiga dan saya yakin bahwa beliau ini tidak memegang, tidak ada keilmuannya sama sekali, teman-teman. Coba kita lanjutkan lagi. Saya dikasih langsung dari siapa? Yasin Al-Padani. Saya dikasih oleh langsung dari Yasin Al-Padani. Gunung Semeru dilawan. Semua sanad keilmuan yang ia klaim bahwa dirinya sebagai pemegangnya, teman-teman, itu hasil pemberian daripada gurunya yang bernama Syekh Yasin Al-Padani. Tadi beliau menyebutkan namanya Yasin Al-Padani sampai tersendat ataupun berhenti sebentar sebelum ia mengucapkan Yasin Al-Padani. Berpikir sejenak, teman-temannya, mungkin dia tidak tahu nama aslinya, Yasin Al-Padani. Tetapi di sini kita coba bongkar, kita coba telusuri apakah betul kalau beliau ini berguru kepada Syekh Yasin Al-Padani. Saya curiga, teman-teman, ini hanya hayalan saja ataupun
halusinasi teman-temannya. Yang pertama, coba kita ingat kalau kakek Gufron ini mengaku bahwa dia berguru kepada Abuya Mama Armin. Nah, coba ingat ya teman-teman ya. Setiap videonya itu selalu mengatakan bahwa dia adalah penerus daripada Abuya Mama Armin. Sementara Abuya Mama Armin itu meninggal di tahun 1988. Ya, ingat sekali lagi saya ulang, Abuya Mama Armin meninggal di tahun 1988. Nah, kalau di sini kakek Gufron mengaku berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani, mendapatkan sanad keilmuan daripada Syekh Yasin Al-Fadani, maka kita lihat di sini diterangkan bahwa Syekh Yasin Al-Fadani meninggal di tahun 1990. Berarti hanya jarak 2 tahun daripada meninggalnya Abuya Mama Armin, teman-teman ya. Jadi di sini sangat tidak masuk akal sekali kalau Mama Gufron ini belajar kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Ini mungkin halusinasi saja ataupun sedang berhayal ataupun bisa dikatakan sebagai trik untuk menipu atau gimana, wallahu alam, tetapi saya yakin bahwa beliau tidak pernah belajar kepada Syekh Yasin Al-Fadani, teman-teman. Kita ketahui Syekh Yasin Al-Fadani itu berada di Mekah, sementara kakek Gufron ini berada di Indonesia. Dan jarak waktu meninggalnya antara Abuya Mama Armin dengan Syekh Yasin Al-Fadani itu jaraknya 2 tahun, teman-teman. Jadi di sini teman-teman kita perlu waspada setiap pembicaraan daripada kakek Gufron ini. Coba kita lanjutkan lagi. Subhanallah, itu seorang guru waktu saya di Makkah. Waktu di Mekah. Dia berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani, teman-teman ya. Kalau memang betul berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani, coba tunjukkan ijazahnya. Coba tunjukkan visa Anda, coba tunjukkan paspor Anda ketika berangkat ke Mekah. Karena ketika kita berjalan ataupun musafir ke luar negeri, melakukan perjalanan ke luar negeri, itu harus ada visa, harus ada paspor, teman-teman ya. Tidak mungkin beliau berangkat tanpa paspor, tanpa visa. Jadi kalau memang beliau menyimpan paspornya ataupun visanya, silakan tunjukkan. Kalau tidak, berarti beliau adalah pembohong, teman-teman. Siap atau tidak? Ya. Alhamdulillah. Sudah, saya tanggung jawab. Tanggung jawab lagi. Kodiah Nasabandia. Saya jalur Abuya Mama Armin Ciputu. Baru ini saya mau melepaskan lisan saya untuk mau di PA. Silakan datang ke Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila di Malang. Itu pintu terbuka siapapun. Karena yang penting jangan sampai disalahgunakan. Gunakanlah demi keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi teman-teman, kakek Gufron ini mengakui tadi bahwa dia adalah pemegang sanad keilmuan. Sanad Al-Quran, sanad hadis, sanad tafsir, sanad-sanad ilmu-ilmu lainnya itu berada di tangan kakek Gufron, teman-teman. Yang unik di sini teman-teman, yang menarik bagi kita adalah ketika saat dikonfirmasi oleh pihak TV1 kepada MUI bahwa kakek Gufron ini tidak pernah berbicara kajian dengan tafsir, dengan hadis, Al-Quran, maka MUI pun menjawab bahwa keilmuan kakek Gufron itu tidak ada di bidang itu. Tidak ada di bidang tafsir, tidak ada di bidang fikih, tidak ada di bidang Al-Quran. Itu kata MUI, teman-teman. Coba kita dengarkan penjelasan dari MUI berikut ini. Yang tidak berdasarkan kaidah ilmu tafsir atau salah penafsiran sering sekali tidak dari pantauan teman-teman MUI yang sudah langsung datang ke sana. Ya, yang agak sulit dari Gufron ini karena dia kan kalau berdasarkan ceramah-ceramahnya di media sosial yang ada yang diunggah di YouTube, itu kan sepertinya tidak ada yang jelas dari ucapan-ucapannya itu. Tidak ada yang jelas dari ucapan-ucapannya, teman-teman ya. Itu penjelasan daripada MUI. Karena dia seolah-olah dia menggunakan bahasa Suryani dan seolah-olah pendengar itu paham dengan apa yang dia katakannya. Padahal sebenarnya para pendengar itu tidak paham itu. Para mustami itu, para jamaah itu tidak paham apa yang dikatakan oleh Gufron itu. Para mustami pendengar yang ada di kajiannya si Gufron itu, teman-teman, itu mereka tidak paham dengan apa yang disampaikan kakek Gufron yang mengklaim dengan bahasa Suryani. Kalau ditanya kepada mustami itu mereka nggak paham dengan ucapan-ucapan kakek Gufron, kata MUI. Ya, jadi sulit juga untuk mencoba mengambil kesimpulan bahwa
dia itu tidak menggunakan tafsir yang muktabar. Sama juga dengan sulitnya, apakah dia menggunakan tafsir yang muktabar? Itu juga sulit karena dia menggunakan bahasa-bahasanya yang tidak jelas. Jadi MUI mengatakan kakek Gufron itu tidak pernah mengkaji kajian-kajian tafsir yang muktabar, teman-teman. Tidak pernah menyampaikan dalil secara tafsir yang muktabar, dalil dari Al-Quran, ataupun dalil membacakan dalil dari hadis. Tidak pernah seperti itu, teman-teman. Ya, orang mengatakan bahasa Suryani, tapi setelah saya dengar komentarnya dari netizen yang paham bahasa Suryani, orang mengatakan, itu katanya nggak jelas itu bahasa Suryaninya, dari mana sumbernya, begitu. Ya, begitulah teman-teman pendapat daripada MUI, keterangan resmi dari MUI, di mana tadi kita dengarkan bahasa Suryani daripada kakek Gufron itu bukanlah bahasa Suryani yang asli, kata MUI. Karena sudah banyak yang berkomentar tentang bahasa Suryani Pak Gufron ini, ternyata itu bukan bahasa Suryani, teman-teman. Yang jelasnya kalau kata Pak Endul, ahlinya ahli, itu adalah bahasa Sayurni. Kalau Ustadz Abdurrahman Al-Amiri mengatakan itu bukan bahasa Suryani juga, tetapi bahasa Gufroni, bahasa karangan Gufron. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau Pak Gufron mengklaim bahwa dirinya memegang sanad keilmuan seluruh keilmuan, baik itu Al-Quran, hadis, tafsir, dan kitab-kitab lainnya, ilmu fikih, ilmu bayan, mantik, segala macam, itu berada di tangannya Pak Gufron, maka itu salah total, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah lihat setiap ceramah-ceramahnya tidak pernah mengutip tafsir, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah baca hadis. Yang membacanya adalah muridnya sendiri, bukan dia, teman-teman ya. Yang kita harapkan dia sendiri yang baca. Dia yang baca Al-Qurannya, dia yang baca hadisnya, dia sendiri yang baca tafsirnya. Kalau seperti itu mungkin bisa kita yakini, teman-teman. Tetapi sejauh ini kita tidak pernah melihat dia membacakan Al-Quran, membacakan hadis, dan kitab-kitab yang lainnya, teman-teman. Jadi jelas di sini, teman-teman, mungkin kakek Gufron sedang berhalusinasi bahwa dirinya sebagai pemegang sanad keilmuan. Akhir kata, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Jaga tetap akidahnya, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakumullah khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.